Bapak Ibu yang baik, selamat bertemu kembali dengan saya Coach Sugeng Santoso. Saya adalah seorang bisnis coach bersertifikasi internasional. Selama bertahun-tahun kami telah membimbing ribuan pemilik bisnis sukses seperti Anda untuk mengembangkan bisnis Anda atau bisnis mereka ke tingkat sukses yang lebih lanjut. Selamat datang di channel kami, Potensia Institute, dalam program Ask Me Anything. Dalam program ini Anda bebas bertanya apa saja mengenai bisnis Anda, dan kemudian saya akan menjawabnya sesuai dengan kapasitas saya untuk Anda. Nah, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Bani Ahmad. Ya, beliau menanyakan begini, Coach, di masa pandemi atau COVID-19 ini, bagaimana caranya supaya bisnis tidak gulung tikar? Sebenarnya, agar bisnis tidak gulung tikar, Anda harus memperhatikan bensin atau bahan bakar di dalam bisnis Anda, ya. Seperti kita ibaratkan Anda motor atau bisnis ini kita ibaratkan motor atau kendaraan atau mobil, supaya dia bisa terus melaju, dia membutuhkan tentunya bahan bakar. Ya, nah, di bahan bakar di dalam bisnis tentu kita bicara tentang keuangan bisnis Anda, betul nggak? Tanpa uang yang jelas, tanpa flow yang jelas, cash flow yang jelas, dan profit yang benar-benar oke, bisnis Anda bisa mengalami masalah dalam perjalanannya, benar nggak? Nah, sekarang yang paling penting, Anda harus bisa memahami 3 komponen dasar yang sangat mempengaruhi keuangan di dalam bisnis. Nah, sekali lagi, agar bisnis Anda tidak gulung tikar, mau di masa pandemi atau tidak pandemi, atau Anda bisnis kuliner atau apapun bisnis Anda harus mau dan bisa memahami keuangan bisnis. Kesalahan utama bisnis owner ketika Anda bicara tentang coach, ajarin aku agar bisnisku tidak gulung tikar, tidak bangkrut, adalah dia selalu bicara tentang penjualan. Padahal penjualan hanya salah satu sisi saja, salah satu komponen saja yang menyebabkan bisnis bisa berkembang dengan baik. Hanya satu komponen. Oke? Penjualan Anda sebagus apapun, sehebat apapun, tetapi kalau keuangan bisnis tidak dikelola dengan baik, bisnis Anda tetap tutup atau gulung tikar atau bangkrut. Oke? Nah, sekarang kita pahamin secara step by step 3 komponen dasar bisnis ini dan apa peranannya di dalam bisnis Anda supaya bisnis Anda bisa bertahan, bisa bertumbuh kapanpun dan dimanapun. Oke? Sekarang yang pertama, Bapak Ibu, ya, komponen yang pertama adalah di sisi sebelah kiri ini. Ketika bisnis Anda melakukan sesuatu yang berupa mengeluarkan uang, apapun itu, entah Anda membeli bahan baku dan lain sebagainya, itu ada di sisi sebelah kiri ini. Kita sebut di sini adalah payable. Oke. Di sini kita sebut atau saya sebut adalah payable. Di sini adalah segala sesuatu yang menyebabkan uang mengalir keluar dari bisnis Anda. Sesuatu yang harus Anda bayar. Misalnya contoh, Anda membeli bahan baku dari supplier, entah itu untuk produksi dan atau mungkin untuk di stok di sini nanti. Di sini artinya Anda akan pay atau membayar, mengeluarkan uang dari bisnis Anda. Clear Bapak Ibu? Setelah ini Anda membeli bahan baku, misalnya tadi membeli packaging dan lain sebagainya, Anda akan masuk ke step yang kedua atau komponen yang kedua. Nah, apa itu komponen yang kedua? Ini saya sebut dengan bisnis proses di sini dan inventory. Apa itu bisnis proses dan inventory? Contoh, kalau Anda membeli sesuatu di sini, tadi misalnya contoh bahan baku, Anda kemudian masuk ke dalam bisnis proses, bahan baku itu Anda olah, entah Anda menjadi produk jadi, atau Anda hanya mendistribusi, Anda membeli, disimpan, dan didistribusikan, misalnya seperti itu, misalnya contoh Anda distributor, ya. Nah, di sini kita sebut sebagai bisnis proses atau inventory di sini. Oke? Clear dulu Bapak Ibu sampai 2 step ini. Yang pertama, ini segala sesuatu yang mengeluarkan uang dari bisnis. Kemudian yang di sini adalah yang ada di dalam bisnis, yang ngendon yang ada di dalam bisnis. Entah itu bentuknya adalah stok atau inventory tadi, baik itu bahan baku yang Anda stok dan atau produk jadi yang Anda stok, dan atau di sini adalah bisnis proses, segala sesuatu yang Anda lakukan di dalam bisnis Anda. Oke? Misalnya contoh produksi, kemudian melakukan selling atau penjualan, betul? Itu ada di proses di sini. Nah, ketika Anda menjual barang-barang Anda yang hasil produksi atau Anda distribusi tadi, Anda akan masuk ke komponen yang ketiga.
Komponen ketiga ini, apa itu komponen ketiga? Komponen yang ketiga ini kita sebut namanya receivable. Ya, jadi Anda membayar, jadi di sini Anda menjual sesuatu kepada pelanggan Anda, entah Anda ini menerima dalam bentuk cash dan atau Anda bermain term of payment. Misalnya contoh, Anda memberikan tempo ke pelanggan Anda setelah mereka menerima barang, mereka membayar mungkin 30 hari setelah mereka menerima atau menjual barang Anda, oke? Ya, ini kita sebut receivable. Artinya ini segala sesuatu yang harus Anda receive, Anda terima lagi ke dalam bisnis Anda dalam bentuk pembayaran. Oke, di sini clear dulu Bapak Ibu. Nah, 3 proses ini harus Anda sinkronkan agar bisnis Anda tidak bangkrut Bapak Ibu. Jadi bukan hanya mengenai coach ajarin jualan. Jualan ada di bisnis proses ini. Keefektifan cara Anda menjual ada di bisnis proses. Itu pun hanya satu faktor saja. Contoh sederhana, ketika Anda bicara bahwa rekrutmen karyawan Anda tidak terkontrol, karyawannya begitu banyaknya, tetapi tidak produktif, sehingga beban gajinya terlalu besar, nanti akan lari ke sini. Betul Bapak Ibu? Ini akan menarik uang itu keluar lagi. Sehebat apapun Anda jualan, sehebat apapun arus masuk ini, kalau misalnya arus keluarnya juga hebat juga, ibarat Anda diinfus di sini, oke, ini diinfus darah, tapi Anda bleeding, ya tetap game over, betul? Jadi ingat, bukan hanya tentang jualan, oke Bapak Ibu. Ya, seimbangkan 3 komponen dasar ini. Yang pertama adalah segala sesuatu yang menyebabkan uang keluar, dan ini di sini adalah keefektifan bisnis proses Anda dan inventory, dan ini adalah segala sesuatu yang menyebabkan Anda bisa menerima uang. Clear Bapak Ibu sampai di sini? Nah, sekarang tipsnya bagaimana? Tentunya usahakan yang di sini Bapak Ibu, uang keluar ini diusahakan kalau bisa selama mungkin. Maksudnya apa kok selama mungkin? Ini di sini misalnya contoh Anda membeli barang dari supplier, Anda bisa melakukan negosiasi di sini untuk melakukan term of payment. Misalnya, boleh nggak, supplier, boleh nggak aku tak bayarnya 30 hari setelah aku terima barangnya, setelah aku beli barangnya, oke? Ini usahakan selama mungkin, tentu harus dengan pertimbangan. Kenapa? Karena supplier Anda pun juga tentunya menghitung beban bunga, kemudian penyusutan, dan lain sebagainya. Ya, mereka akan membebankan Bapak Ibu tentunya ke bisnis proses Anda. Contoh dalam bentuk harga yang mungkin lebih mahal, karena Anda ngutang ke dia. Betul Bapak Ibu? Jadi seimbangkan, oke? Nah, tentunya yang kedua adalah ketika Anda membeli barang, perhatikan inventorinya. Perhatikan inventorinya. Inventori ini begitu penting juga Bapak Ibu. Ya, kalau inventory ini menjadi begitu banyak dan bengkak, tentu uang akan terpendam di sini. Uang yang berputar akan menjadi sesuatu di sini. Betul Bapak Ibu? Clear dulu sampai ini. Nah, kalau di tengah ini menjadi demikian bengkak, you are in trouble Bapak Ibu. Walaupun hijaunya ini lancar-lancar aja, betul? Karena begitu ini bengkak Bapak Ibu, uang mandek di sini, ya, dan di sini tetap harus Anda bayar, ya atau ya? Oke, jadi tipsnya sederhana, yang biru ini usahakan selama mungkin, tentu dengan pertimbangan, karena kalau harga supplier di-adjust akan terbeban ke sini. Clear dulu sampai sini Bapak Ibu. Nah, sekarang yang merah, bisnis proses, harus dibuat seefektif mungkin. Inventory harus dibuat seefektif mungkin. Artinya diusahakan sependek mungkin garisnya. Clear Bapak Ibu, diusahakan sependek mungkin, jadi inventory harus dimonitor. Lakukan hukum Pareto juga di inventory Bapak Ibu. Apa itu hukum Pareto? Dari 100 barang Anda, tentu ada 20% yang lebih laku, 80% yang ala kadarnya Bapak Ibu. Nah, kesalahan itu sering terjadi di business owner di sini. Contoh, karena dia tidak memonitor itu, sehingga stok untuk barang A dan barang B sama-sama juga. Padahal barang A bisa jadi lebih laku dibandingkan barang B, oke? Nah, uang yang Anda taruh di barang B tadi, seharusnya bisa Anda letakkan di barang A. Tujuannya apa? Tentunya agar kita bisa menggenjot penjualan karena produksi jauh lebih lancar terhadap barang A karena barang A-nya lebih laku, sehingga penjualan barang A bisa ditingkatkan Bapak Ibu karena dia jauh lebih laku dibandingkan uang yang Anda terima dari yang warna hijau ini, kemudian Anda belikan barang B yang tadi which is itu kurang laku sehingga ngendon di sini. Clear sampai ini Bapak Ibu?
Ya, jadi ini diusahakan sependek mungkin, seefektif mungkin. Sales, Bapak Ibu, penjualan, marketing, dan lain sebagainya juga harus dilakukan seefektif mungkin, artinya diperpendek. Ya, selling prosesnya dibikin seefektif mungkin. Nah, kemudian di receivable, uang yang Anda terima, tentunya ini usahakan dia waktunya, Bapak Ibu, sekali lagi waktunya diusahakan sependek mungkin. Usahakan kalau bisa cash, Bapak Ibu. Terima langsung cash, jauh lebih enak dibandingkan Anda melakukan term of payment. Ya, terutama di masa COVID ini, hati-hati dengan uang Anda yang beredar di luar sana, Bapak Ibu. Kalau Anda melakukan term of payment, misalnya Anda ngutangin orang, artinya uang Anda ada di luar sana, kalau terjadi sesuatu terhadap perusahaan yang Anda utangin tadi, Anda akan punya masalah karena hijau ini nggak ketagih, betul nggak? Kalau ini masalah, Bapak Ibu, ini akan masalah. Why? Karena Anda tidak bisa membeli ulang yang dari supplier Anda, betul? Duitnya kagak ada, ya atau ya? Belum kalau pembayaran ini jatuh tempo. Clear dulu Bapak Ibu. Oke, saya ulang. Artinya ini usahakan waktunya, usahakan agak diperpanjang. Ini Bapak Ibu yang merah, business process dan inventory, usahakan waktunya diperpendek, artinya seefektif mungkin. Dan yang hijau ini, uang yang masuk, waktunya diusahakan secepat mungkin. Usahakan cash, Bapak Ibu. Ya, jangan tahan uang Anda yang beredar di luar, oke? Demi kesehatan bisnis Anda. Clear dulu sampai ini, Bapak Ibu. Oke, saya ulang lagi, Bapak Ibu ya, supaya bisnis Anda tidak bangkrut. Ingat, Anda catat, bukan hanya masalah Anda jago jualan, barang laku, dan lain sebagainya. Enggak, Bapak Ibu. Tapi pahami proses keuangan bisnis Anda. Anda jago jualan, hebat, barang laku pun tetap bisa bangkrut kalau ininya tidak sinkron semua, Bapak Ibu. Ya, nah, ada 3 komponen tadi di dalam keuangan bisnis, adalah segala sesuatu yang menyebabkan uang Anda keluar, dan ini akan larinya ke sini, Bapak Ibu. Ya, di sini adalah segala sesuatu yang menyebabkan uang Anda ngendon di sini, Bapak Ibu. Entah dalam bentuk dari karyawan, Bapak Ibu, yang sangat banyak tidak efektif, entah bentuk stok, Bapak Ibu, entah bentuk salesnya yang tidak efektif, Bapak Ibu, jualannya kagak bisa, itu ada di sini. Dan kemudian di sini ada uang Anda yang ada di luar yang harusnya Anda terima, Bapak Ibu. Clear, Bapak Ibu, sampai di sini. Ya, nah, tips keuangan bisnis untuk Anda sederhana, sinkronkan ketiga ini. Oke, caranya bagaimana, Bapak Ibu? Yang pertama boleh dicatat. Yang pertama, Bapak Ibu. Yang pertama, saya selalu katakan ke semua klien saya, ketahui, Bapak Ibu, Anda harus ketahui jumlah uang yang dibutuhkan, Bapak Ibu. Ya, ketahui jumlah uang yang Anda butuhkan, itu penting dulu yang pertama, ya, supaya bisnis Anda tidak bangkrut. Ketahui jumlah uang yang Anda butuhkan di dalam bisnis. Oke, yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, ya, ketahui, Bapak Ibu, kapan, Bapak Ibu, ketahui kapan butuhnya. Oke, yang di sini ketahui jumlah uang yang dibutuhkan. Yang kedua, Anda harus ketahui kapan butuh duitnya ini, Bapak Ibu. Kapan butuh duit ini? Contoh, Anda bakal butuh bayar supplier 1 miliar misalnya. 3 bulan dari sekarang, 6 bulan dari sekarang, Anda harus tahu, Bapak Ibu. Oh, uang tadi 1 miliar dibutuhkan 1 bulan dari sekarang, 3 bulan dari sekarang. Ketahuin kapan dibutuhkannya, oke? Sampai step kedua ini clear, Bapak Ibu. Nah, sekarang step ketiga ini. Supaya bisnis Anda tidak bangkrut, Bapak Ibu. Oke, nah, step ketiga ini sederhana, Bapak Ibu. Siapkan sebelum butuh, Bapak Ibu. Simpel, Bapak Ibu. Oke, siapkan sebelum butuh. Siapkan duitnya sebelum butuh. Ya, caranya hanya sederhana supaya bisnis tidak bangkrut. Pahamin keuangan bisnis setelah Anda clear dulu di sini. 3 tips ini akan membantu Anda. Caranya sederhana, ketahui butuhnya berapa banyak, ketahui kapan butuhnya. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dari sekarang, dan Anda sudah tahu kalau Anda dua ini Anda sudah clear. Yang ketiga jauh lebih mudah, Bapak Ibu. Karena Anda, kalau 3 bulan dari sekarang saya butuh uang 1 miliar untuk membayar supplier, Anda siapkan, Anda punya waktu 3 bulan untuk menyiapkan uang Anda yang 1M itu. Ya, bentuknya dari mana? Tentunya dari sini, pasti. Kalau ininya juga nggak ketagih, Bapak Ibu, Anda tetap punya waktu 3 bulan untuk melakukan plan B Anda.
Misalnya bisa meminjam pinjaman singkat kah di situ Bapak Ibu, kemudian atau Anda melego mungkin menjual aset Anda lah dan lain sebagainya, ya, atau Anda bisa pinjam IMF, ibu mertua family, teman dan lain sebagainya. It's up to you, tapi itu Anda akan bisa lakukan kalau Anda clear di dua tahap ini. Duitnya butuh berapa, kapan butuhnya, baru disiapkan Bapak Ibu. Clear Bapak Ibu sampai di sini? Ya, jadi tugas Anda sebagai pemilik bisnis yang paling penting tentunya untuk di dalam keuangan ya Bapak Ibu, dalam keuangan tugas Anda sebagai pemilik bisnis pertama kali adalah generate cash flow perusahaan. Ini penting Bapak Ibu. Ya, catat, woi ini penting gitu ya, terus cash flow-nya penting. Why this is the most important Bapak Ibu? Kenapa ini penting? Karena cash flow ibarat tentunya aliran darah. Tadi saya katakan aliran bensinnya, betul? Bapak Ibu, kalau bensinnya nggak ada ya kendaraan mati. Cash flow penting, Bapak Ibu. Lah profit gimana, Coach? Profit juga penting, sayangku. Tapi di awal cash flow paling penting. Cash flow paling penting dulu, Bapak Ibu. Ya, tanpa aliran darah yang jelas, Anda profitnya gede sekalipun, ibarat Anda, oke, gizinya sangat makan makanan bergizi, tapi Anda kena stroke, darahnya berhenti, ya mati. Betul nggak? Nah, cash flow paling penting, Bapak Ibu. Ya, kalau cash flow-nya lancar, Bapak Ibu, kalau cash flow-nya lancar, oke, kalau cash flow-nya lancar, dan Anda mengalami sedikit kesulitan lah di sini, asal jangan bobrok-bobrok banget, Bapak Ibu, dan record-nya, catatannya jelas, Anda jauh lebih mudah mencari investor, atau Anda jauh lebih mudah mencari pinjaman, Bapak Ibu. Ada satu klien saya, Bapak Ibu, ya, yang juga memulai semuanya tanpa modal, sekarang menghasilkan bisnis yang sudah puluhan miliar. Bapak Ibu, caranya bagaimana? Yang penting tadi dapatkan penjualannya dulu. Ya, dia dapat surat perintah kerja dulu, SPK dulu, Bapak Ibu. Dia tahu bahwa akan ada uang masuk yang pasti. Ya, sehingga ada orang yang mau bekerja sama bersama dia, Bapak Ibu. Oke, yang pertama cash flow, itu penting. Nah, tapi profit bukan berarti tidak penting loh Bapak Ibu ya. Tetap dipertimbangkan. Tujuannya apa? Cash flow harus dilancarkan dulu. Tujuannya setelah itu adalah profit, Bapak Ibu. Profit juga harus bagus. Oke, ya ini pertama, ini kedua. Ini bukan berarti urutannya ini lebih tidak penting, enggak juga Bapak Ibu. Ini juga penting. Why profit penting? Karena ini untuk zat gizi supaya bisnis Anda bisa upgrade, Bapak Ibu, bisa bertumbuh terus di masa depan. Contoh dengan profit yang jauh lebih baik, Bapak Ibu, tentu Anda bisa menggaji karyawan, memperoleh karyawan yang kualitasnya mungkin juga jauh lebih baik dibanding yang bisa Anda gaji dengan profit yang lebih mengenaskan, betul nggak? Tentu Anda bisa membeli mesin yang mungkin jauh lebih bagus, lebih efektif yang dibandingkan dengan profit yang mengenaskan. Tentu Anda bisa memilih bahan baku yang jauh lebih bagus, supplier yang lebih bagus dibandingkan Anda profitnya juga mengenaskan, betul Bapak Ibu? Oke, jadi ini semua simultan ya. Oke, saya tutup Bapak Ibu untuk Pak Bani Ahmad dan kemudian untuk Anda semua di luar sana ya, bahwa agar bisnis tidak bangkrut bukan hanya mengenai Anda harus jualan dan top jagoan jualan, enggak, tapi pahami keuangan bisnis. Ada 3 komponen, yang satu adalah uang yang mengalir keluar, bisnis proses dan inventory, ini uang yang ngendon di dalam bisnis, dan ini uang yang ada di luar yang harusnya Anda tarik ke dalam. Ya, clear Bapak Ibu? Sampai di sini clear. Kemudian ada 3 tips ini, ketahui berapa banyak uang yang Anda butuhkan, kapan Anda butuhnya, siapkan Bapak Ibu. Kalau 2 ini Anda sudah clear Bapak Ibu, Anda tidak perlu repot-repot, catat aja sederhana, pakai Excel boleh, pakai tulisan juga boleh, ya pakai kertas juga boleh, yang penting Anda tahu ini. Anda pasti bisa melakukan yang ketiga ini, Bapak Ibu. Tapi kalau 1 dan 2 ini Anda bahkan buta, nggak ngerti sama sekali, yang langkah ketiga ini tidak mungkin Anda bisa lakukan. Oke, Bapak Ibu. Nah, jangan lupa Bapak Ibu kembali lagi, semua yang saya bagikan ini kepada Anda tentu pasti bermanfaat untuk Anda. Untuk Anda mendapatkan video-video yang berkualitas seperti ini, Bapak Ibu, di hari-hari Anda. Nah, silakan subscribe di channel kami ini, Potensia Institute. Ajak teman Anda, Bapak Ibu, ajak teman Anda, saudara, AA, teteh, Bapak Ibu. Ajak Bapak Ibu supaya mereka juga berkumpul di sini, supaya bisa sama-sama belajar, Bapak Ibu, tentunya untuk hidup yang lebih baik. Dan untuk Anda supaya bisa terus terhubung dengan saya, Bapak Ibu, ya, silahkan Bapak Ibu, Anda bisa klik like, Bapak Ibu, ya. Anda bisa klik like ke fanpage saya di Facebook. Apa itu fanpage-nya Bapak Ibu? Nama saya Coach Sugeng Santoso. Anda bisa cari Bapak Ibu di Facebook, Coach Sugeng Santoso, Bapak Ibu. Santosonya pakai O ya Bapak Ibu. Coach Sugeng Santoso. Coachnya C-O-A-C-H, Sugeng biasa Bapak Ibu, Santoso.
TOSO ya. Anda bisa klik like fanpage saya dan atau Anda bisa follow akun Instagram saya ya, namanya juga sama, Coach Sugeng Santoso. Anda bisa kunjungin website saya juga, Potensia Institute. Anda bisa masukkan alamat, email, dan lain sebagainya, Bapak Ibu, untuk terus mendapatkan email-email pembelajaran dari saya. Dan jangan lupa, sekali lagi, subscribe Bapak Ibu, ajak semua saudara teman Anda, rekan bisnis Anda untuk subscribe di channel YouTube saya ini. Dan saya pastikan, Bapak Ibu, semua yang saya bagikan pasti bermanfaat untuk Anda, Bapak Ibu. Sampai bertemu kembali dalam video pembelajaran saya yang berikutnya, Bapak Ibu.